Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita untuk komunikasi farmasi dengan topik ke, salah ya, bukan topik keempat, tapi topik ke 6, kalau nggak 7 ini nanti saya cek ulang. Komunikasi tersirat ya. Oke, kita langsung ke outline. Tema kita yang akan dibahas pada komunikasi tersirat ini apa saja? Secara garis besar kita harus menguasai 3 materi pokok, yaitu mulai dari pengertian dari komunikasi tersirat, terus apa bedanya dengan komunikasi lainnya, ya, misalnya komunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian contoh apa saja di komunikasi tersirat ini dalam pelaksanaan komunikasi kefarmasian. Kemudian komunikasi tersirat itu keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang apoteker di dalam melakukan komunikasi kefarmasian tersirat ini. Diharapkan setelah mata kuliah ini mahasiswa dapat menguasai atau memahami 3 hal ini. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami apa itu pengertian komunikasi tersirat di dalam komunikasi kefarmasian. Kemudian dapat mengidentifikasi contoh komunikasi tersirat di dalam komunikasi kefarmasian. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan keterampilan komunikasi tersirat di dalam komunikasi kefarmasian. Itu tujuan pembelajaran hari ini termasuk materi pokoknya. Kita mulai dari definisi dan jenis komunikasi tersirat ya. Kalau dari sisi pengertian atau definisi, komunikasi tersirat sesuai dengan kata-kata tersiratnya. Tersirat ini dalam istilah bahasa Indonesia adalah tidak tersurat. Tersurat itu maksudnya ada hitam di atas putih, ada eh, semacam penanda yang jelas gitu ya, itu komunikasi tersurat. Tapi kalau tersirat adalah kebalikannya. Jadi tersirat ini tidak nampak sepertinya gitu ya. Komunikasi tersirat adalah komunikasi yang tidak disampaikan secara langsung, namun disampaikan melalui bahasa tubuh, bisa juga dari ekspresi wajah ataupun intonasi suara. Ingat ya. Jadi kalau komunikasi langsung itu disampaikan secara oral bisa, secara oral atau tulisan bisa. Tetapi kalau tersirat adalah melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah ataupun intonasi suara. Mengapa komunikasi tersirat ini harus dibahas dan menjadi penting? Kenapa penting? Karena dia merupakan salah satu unsur yang dapat membantu berhasilnya suatu tujuan komunikasi. Karena dapat membantu untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pasien ataupun klien kepada kita sebagai apoteker yang menerima keluhan ataupun sebaliknya dari apoteker kepada klien. Jadi ini merupakan unsur penunjang di dalam komunikasi kefarmasian agar pesan yang disampaikan baik oleh klien maupun apoteker bisa tepat sasaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyampai pesan gitu ya. Eh, Kita kembali ke definisi komunikasi yang sudah pernah kita bahas. Jadi komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain, di mana istilah penyampai pesan dalam hal ini adalah seorang komunikator. Penyampai pesan adalah komunikator. Orang yang menerima pesan adalah komunikan. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada komunikator kepada komunikan. Dari komunikator kepada komunikan, apa yang disampaikan yaitu message atau pesan.
Kalau itu seorang farmasis, maka pesan yang disampaikan adalah bisa berupa edukasi obat, bisa berupa informasi obat, bisa terkait promosi agar eee, meningkat kualitas hidup seorang pasien, gitu ya, yang merupakan salah satu tugas dari kita. Ini sudah kita bahas di atas, tersirat berarti tidak langsung, tidak eksplisit, tidak terungkap lewat lisan dan tulisan. Jadi ini artinya harus pandai kita baca bagaimana komunikasi tersirat yang disampaikan oleh seorang pasien terutama kepada apoteker sehingga diakomodirlah kebutuhan-kebutuhan oleh klien tersebut atau pasien tersebut. Kemudian, apa fungsi dari komunikasi tersirat yang harus kita pelajari hari ini? Ada 3 garis besar ya, mengapa komunikasi tersirat ini, fungsinya di mana dia di dalam suatu proses komunikasi. Jadi komunikasi tersirat dapat menyampaikan pesan yang mana pesan tersebut tidak dapat disampaikan secara langsung oleh, komunikator. Itulah mengapa dibutuhkan, komunikasi tersirat. Misalnya, seorang pasien mungkin merasa malu atau takut untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dalam hal ini, komunikasi tersirat dapat menjadi cara yang lebih mudah bagi pasien untuk menyampaikan pesannya, gitu ya. Jadi walaupun seorang pasien itu tidak bisa menyampaikan secara lisan maupun tulisan, dengan adanya komunikasi tersirat atau tidak langsung ini, pesan yang diinginkan bisa tetap disampaikan jika pasien itu merasa malu ya. Kemudian fungsi yang kedua, untuk menyampaikan pesan yang lebih kompleks. Misalnya, pada kasus apa? Seorang pasien mungkin memiliki berbagai perasaan atau pikiran yang kompleks tentang kondisinya. Dalam hal ini, komunikasi tersirat dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan yang kompleks tersebut. Jadi, hanya dengan berbahasa tubuh maupun dengan intonasi suara, pesan yang lebih kompleks yang mungkin tidak bisa disampaikan secara lisan atau tulisan bisa tersampaikan. Jadi si pasien mempunyai pesan yang lebih mendalam lewat bahasa tubuhnya ataupun lewat pandangan mata. Tuh. Kemudian fungsi yang ketiga, menciptakan suasana yang lebih nyaman. Misalnya, seorang tenaga kefarmasian dapat menggunakan komunikasi yang tersirat untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi pasien. Hal ini dapat membantu pasien untuk merasa lebih terbuka dan lebih mudah untuk berkomunikasi. Jadi, suasana yang lebih nyaman ini timbul karena apa? Karena pasien tidak lagi harus mengungkapkan rahasianya ataupun dalam proses untuk mengungkapkan apa yang menjadi keluhannya. Jadi itulah fungsi dari pelaksanaan komunikasi tersirat. Kita lanjut ke manfaat. Apa manfaat dari komunikasi tersirat yang kita lakukan di dalam komunikasi kefarmasian ini? Yang pertama untuk membantu memahami pesan yang disampaikan. Jadi komunikasi tersirat dapat membantu untuk memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain, terutama jika pesan tersebut tidak dapat atau tidak bisa atau tidak mau untuk disampaikan secara langsung oleh seorang komunikator. Ya. Jadi agar tujuan dari sebuah komunikasi tercapai, salah satu jalan adalah memakai komunikasi tersirat. Jadi yang pertama membantu memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman di dalam pelaksanaan komunikasi. Jadi komunikasi tersirat dapat membantu untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi kedua belah pihak, terutama bagi seorang komunikator. Yang ketiga, untuk membantu hubungan yang lebih baik.
Jadi komunikasi tersirat dapat membantu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Itu ya. Manfaatnya ada 3 secara garis besar, di mana di dalam hal ini komunikasi tersirat ini dapat membantu tenaga kefarmasian untuk memahami kondisi pasien, baik itu perasaan, pikiran, maupun kebutuhannya. Apa tujuannya? Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan layanan yang lebih tepat dan efektif. Kita tidak usah lagi mencari arti dari apa yang harus disampaikan oleh seorang komunikator. Yang pada akhirnya eh, ada hubungan yang lebih baik bagi seorang apoteker maupun asisten apoteker dengan pasien. Dan ujung-ujungnya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan sang pasien tersebut. Itu ya manfaat dari komunikasi tersirat. Apa teknik yang perlu kita pelajari di dalam melakukan teknik komunikasi tersirat ini? Jadi ada cara-caranya ya. Sesuai dengan definisi dari komunikasi tersirat, karena komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui pesan-pesan yang tersirat, maka apa saja media atau teknik yang harus kita kuasai sebagai seorang apoteker di dalam melaksanakan komunikasi tersirat. Ada yang pertama yaitu bahasa tubuh atau postur tubuh. Kemudian ekspresi wajah. Kemudian ada intonasi suara. Intonasi suara yang harus kita atur agar komunikasi tersirat ini berjalan dengan baik. Kemudian ada juga simbol-simbol tertentu yang bisa menjadi suatu lambang dari suatu suku ataupun penduduk di wilayah tertentu, simbol-simbol tersebut maknanya tertentu juga. Kemudian pesan-pesan itu bisa juga disampaikan melalui kontak mata dan yang terakhir melalui gerakan tangan. Ini akan kita bahas satu persatu bagaimana fungsi dari alat komunikasi tersirat ini bisa maksimal untuk kepentingan pasien. Kita mulai dari bahasa tubuh maupun postur tubuh. Tuh. Jadi seorang apoteker harus bisa membaca bahasa tubuh dari pasien. Apa yang dia lakukan menunjukkan bahwa itu adalah cerminan sesuatu yang dia rasakan saat itu. Contoh, jika ada seorang pasien yang menghindari kontak mata, itu artinya, salah satu artinya secara umum bahwa pasien tersebut merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri. Tugas kita lah untuk memberikan atau membaca rasa tidak nyaman tersebut. Yang kedua, jika ada seorang pasien yang menyilangkan tangan di depan dada, ini dapat menunjukkan bahwa pasien tersebut merasa defensif atau dia tidak terbuka kepada kita. Kita harus mengetahui teknik bagaimana agar pasien tersebut membuka diri terhadap kita sebagai apoteker untuk menceritakan segala masalahnya, terutama terkait keluhan sakitnya. Itu ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika pasien tersenyum lebar, misalnya, itu menunjukkan bahwa pasien tersebut merasa senang atau bahagia. Sehingga dengan kondisi senang atau bahagia ini, kita bisa masuk untuk menggali lebih dalam apa yang menjadi need dari pasien tersebut, sehingga kesembuhannya bisa cepat tercapai. Itu kalau dari sisi postur tubuh atau bahasa tubuh. Yang kedua, dari ekspresi wajah. Salah satu hal yang kita perlu lihat tadi adalah ekspresi wajah. Contoh nih, pasien yang mengerutkan dahi dapat menunjukkan bahwa pasien tersebut merasa bingung atau tidak mengerti. Ya, ini harus kita baca ini. Yang kedua,
Pasien yang mencibir dapat menunjukkan bahwa pasien tersebut tidak setuju atau tidak senang. Nah, ini. Jadi dia keluarkan ekspresi wajahnya dengan mencibir tersebut. Yang ketiga, pasien yang tersenyum lebar dapat menunjukkan bahwa pasien tersebut merasa bahagia atau senang, sama dengan yang bahasa tubuh tadi ya. Itu, tuh. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, dari sisi intonasi suara. Misal nih, pasien yang berbicara dengan nada suara yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pasien tersebut merasa cemas atau marah. Jadi kadang marah juga bisa diwakili oleh suara yang tinggi atau kadang cemas, tetapi timbulnya dalam kondisi marah akhirnya. Padahal dia cemas, misalnya takut karena sakitnya, sehingga dia merasa cemas, sehingga dia membentak-bentak petugas di apotek pada waktu dia mengambil resep maupun beli obat. Itu sebenarnya merupakan salah satu implementasi dari rasa cemas, sehingga dia berbicara dengan nada tinggi dan marah. Kemudian pasien yang berbicara dengan nada suara yang rendah dapat menunjukkan bahwa pasien tersebut merasa sedih dan tidak nyaman. Misal pasien itu merasa shock akan kabar baru terkait penyakitnya, maka dia akan merasa sedih atau tidak nyaman sehingga dia merendahkan suaranya kepada petugas apotek. Ini juga harus diakomodir kebutuhannya apa ya. Kemudian jika pasien berbicara dengan nada lembut, maka menunjukkan bahwa pasien tersebut merasa tenang ataupun santai. Sehingga kita bisa memaksimalkan layanan kepada pasien tersebut. Gitu. Contoh, contoh kasus dalam komunikasi tersirat. Misal, ada seorang pasien datang ke apotek untuk membeli obat flu. Pasien tersebut tampak cemas, tampak lemas dan pucat, dan menghindari kontak mata dengan tenaga kefarmasian yang melayani. Jadi bahasa tubuhnya adalah kontak matanya. Kita kan tadi ada bahasa tubuh, kontak mata, eee, simbol-simbol lain, gerakan tangan misalnya. Jadi kontak matanya dia hindari dengan tenaga kefarmasian. Terus waktu bersuara dia lemah mungkin, karenanya dia juga tampak lemas dan pucat. Ini harus kita baca pada waktu pasien tersebut datang ke apotek. Jadi apa, metode yang bisa kita gunakan di dalam melakukan komunikasi tersirat setelah kita, baca tanda-tanda pasien tersebut, dengan tanda-tanda subjektif seperti yang di atas. Jadi kita bisa memulai percakapan dengan pasien tersebut dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif ya, sebagai seorang apoteker ataupun asisten, kita bisa tersenyum, kita bisa mengangguk, kemudian, setelah dia agak nyaman, setelah dia melihat kita langsung berkontak mata, barulah kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini apa? Adalah pertanyaan yang membuat dia menjelaskan sesuatu dengan lebih panjang. Misalnya nih, "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" Nah, ini perasaan ini bisa dijabarkan secara subjektif oleh, si pasien, sehingga inilah yang disebut dengan bahasa terbuka dan si pasien bisa bercerita apa saja dari hulu ke hilir. Kemudian bisa juga dengan pertanyaan, "Apa yang Anda harapkan dari pengobatan ini?" Nah, ini pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup contohnya, "Apakah Anda sehat hari ini?" Nah, itu namanya pertanyaan tertutup karena apa? Jawabannya hanya iya atau tidak. Nah, itulah yang disebut dengan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka, dia bebas menjelaskan, seluas-luasnya pertanyaan kita. Dengan mengikuti langkah-langkah komunikasi ini, kita dapat memahami kondisi pasien dan memberikan layanan yang tepat dan efektif karena kita tahu apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Oke. Contoh kasus yang kedua, seorang pasien datang ke apotek untuk menebus resep. Dia tampak gugup dan cemas dan berbicara dengan nada suara yang tinggi. Ingat tadi ya, nada suara tinggi ini bisa cemas, bisa marah. Kita hubungkan tampak gugup dan cemas. Berarti dalam hal ini nada suara tinggi yang dia keluarkan adalah karena cemas tadi. Bagaimana cara kita menghadapi pasien dengan kondisi tersebut? Tenaga kefarmasian dapat menenangkan pasien dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif lagi. Jadi sekali lagi kita harus positif, jangan jangan menggunakan bahasa tubuh yang sama seperti halnya pasien ini sehingga
Jika kita menggunakan bahasa tubuh negatif, dia juga tambah, akan negatif bahasa tubuhnya. Kita menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, positif, dan intonasi suara yang lembut. Kemudian kita bisa menjelaskan tentang obat yang diresepkan oleh dokter tersebut dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat membantu pasien merasa lebih tenang dan nyaman. Itu ya, itu kasus yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang ketiga. Seorang pasien datang ke apotek untuk meminta informasi tentang obat-obatan yang dijual bebas. Pasien tersebut tampak tertarik dengan salah satu obat, tetapi ragu-ragu untuk membelinya. Jadi, keraguan inilah yang harus kita baca sebagai cara komunikasi yang tersirat oleh pasien tersebut. Jadi, tugas kita untuk meyakinkan si pasien bahwa obat yang kita berikan dapat membantunya untuk sembuh. Apa yang kita lakukan? Tenaga kefarmasian dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang obat tersebut. Kita berikan penjelasan yang lebih rinci, apa indikasi utamanya, kemudian adakah efek samping yang mungkin terjadi jika pasien meminum obat tersebut. Kemudian jika terjadi apa yang harus dilakukan oleh pasien agar efek samping tersebut tertangani. Kemudian bagaimana cara penyimpanan obat tersebut untuk sisa obatnya jika memang ada. Kemudian sampai berapa lama obat tersebut masih bisa dipakai sudah dibuka, misalnya kalau sedianya sirup. Nah, jadi, tenaga kefarmasian dapat membantu pasien memahami manfaat dan risiko dari obat tersebut. Jadi, kita jelaskan lebih jauh sehingga dia merasa nyaman dan percaya diri untuk memakai obat tersebut. Gitu ya. Sehingga dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, tenaga kefarmasian dapat membantu pasien membuat keputusan yang tepat tentang obat yang akan dibeli untuk membantu penyembuhan dari pasien tersebut. Ini 3 contoh kasus bagaimana komunikasi tersirat yang muncul dari pasien dan bagaimana kita sebagai seorang apoteker untuk, mengatasi atau membaca apa komunikasi tersirat yang disampaikan oleh pasien, gitu ya. Oke, setelah melihat contoh kasus di atas, maka sangat dibutuhkan kehandalan seorang tenaga kefarmasian untuk membaca bagaimana, eee, komunikasi tersirat yang disampaikan oleh seorang pasien. Oleh karenanya, strategi apa yang harus kita pakai oleh kita apoteker ataupun asisten apoteker untuk meningkatkan keterampilan di dalam komunikasi tersirat ini, gitu ya. Ada 3 cara secara garis besar. Yang pertama dengan cara latihan. Jadi ada istilah bisa ala biasa karena kita sering menghadapi pasien dengan berbagai ragam tingkah laku, sehingga jika dia melakukan komunikasi tersirat kita secara otomatis sudah bisa mengenal. Yang kedua, bimbingan dari orang yang memang sudah profesional. Yang ketiga, ada pelatihan formal yang harus kita lakukan. Kita bahas dari sisi latihan. Latihan merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi tersirat. Kita dapat berlatih dengan cara apa? Yaitu memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara dan orang lain dalam berbagai situasi. Tenaga kefarmasian juga dapat berlatih dengan cara merekam percakapan mereka dengan pasien dan kemudian meninjau kembali rekaman tersebut diulang-ulang sehingga kita tahu bagaimana cara kita untuk meningkatkan keterampilan komunikasi tersebut, gitu ya. Karena dengan latihan yang terus-menerus, hal yang sulit akan menjadi gampang. Yang kedua, bimbingan dari tenaga profesional dapat membantu tenaga kefarmasian untuk meningkatkan keterampilan komunikasi yang tersirat. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan psikolog, konselor, atau praktisi komunikasi untuk mendapatkan bimbingan dan umpan balik tentang bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan komunikasi tersebut. Ini bisa dilakukan jika memang kita bekerja untuk suatu instansi, bisa diusulkan untuk diadakan bimbingan terkait komunikasi, ya, baik oleh psikolog maupun
konselor maupun praktisi komunikasi yang sekarang udah banyak ya, itu. Kemudian ada pelatihan formal. Ada beberapa pelatihan formal yang tersedia untuk membantu tenaga kefarmasian dalam meningkatkan keterampilan komunikasi tersirat. Terkait apa saja yang dilatih? Terkait materi tentang bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara, sesuai dengan kebutuhan yang selama ini, sudah kita lihat di dalam praktik kepada pasien. Oke, sekarang itu tadi apa saja yang dibutuhkan. Sekarang tips-tips apa yang harus kita punya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi tersirat. Kalau yang tadi strategi ya, sekarang tips-tips, pada saat melaksanakan komunikasi di lapangan. Salah satu atau hal yang utama adalah kita harus memperhatikan bahasa tubuh pasien tersebut. Jadi kita tenaga kefarmasian perlu memperhatikan bahasa tubuh pasien, misalnya kontak mata, postur tubuh, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Sehingga, kita bisa mempunyai informasi tentang perasaan, kemudian pikiran dan kebutuhan pasiennya. Kita perhatikan, tiap orang nanti akan, mengekspresikan bahasa tubuh yang berbeda, sehingga kita bisa semakin tajam intuisinya di dalam melakukan, pembacaan bahasa tubuh pasien. Kemudian tips-tips yang kedua yaitu sudah, saya sampaikan di awal, tidak disarankan untuk mengajukan pertanyaan tertutup yang hanya bisa dijawab dengan yes or not, ya. Jadi, kita membutuhkan keterangan lebih lanjut dan lebih terbuka dari seorang pasien, sehingga kita harus memberikan pertanyaan terbuka, di mana dalam hal ini tenaga kefarmasian seperti kita dapat memahami perasaan, pikiran, dan kebutuhan pasien secara lebih mendalam, gitu ya. Jadi, hindari pertanyaan tertutup, ajukan pertanyaan terbuka, itu ya tips-tipsnya. Kemudian yang ketiga, tunjukkan empati dan perhatian. Tenaga kefarmasian dapat menunjukkan empati dan perhatian kepada pasien dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif. Seperti apa bahasa positif itu? Kita berikan senyuman kepada mereka, angguan, bahkan bisa juga menyentuh bahu pasien. Hal ini akan membuat pasien merasa nyaman dan lebih mudah dalam melakukan komunikasi kepada kita sebagai seorang konselor obat, gitu ya. Ini tips-tips meningkatkan keterampilan komunikasi tersirat. Mudah sekali sebenarnya. Oke. Oke, kita sampai pada kesimpulan dari komunikasi tersirat ini. Komunikasi tersirat adalah komunikasi yang tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui pesan-pesan yang tersirat. Yang dalam hal ini oleh pasien kepada apoteker. Jadi dalam hal ini komunikatornya adalah pasien yang memiliki keluhan, apa yang menjadi keluhan dia disampaikan kepada kita sebagai seorang komunikan yang akan memberikan jalan keluar terkait obat. Kemudian kesimpulan yang kedua, pesan-pesan tersirat tersebut dapat disampaikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, ataupun simbol-simbol tertentu. Oke. Kemudian komunikasi tersirat memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelayanan kefarmasian. Yang terakhir, yang keempat, tenaga kefarmasian memiliki keterampilan komunikasi tersirat yang baik, akan dapat memahami perasaan, pikiran, dan kebutuhan pasien secara lebih baik. Sehingga layanan yang kita berikan akan lebih tepat dan efektif. Ya, itulah kesimpulan dari kuliah komunikasi tersirat kita hari ini. Terima kasih. Itu mata kuliah kita. Jika ada pertanyaan bisa di Google Classroom seperti yang jadi kesepakatan kita atau lewat WA kepada saya di nomor ini. Insyaallah bermanfaat. Terima kasih adik-adik semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.